Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Pemirsa channel dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu di acara Syiar Syariat Islam Membawa Rahmat edisi Ramadan kali ini. Insyaallah hari ini kita akan membahas seputar tema tujuan berkeluarga di dalam Islam. Dan alhamdulillah kita akan ditemani oleh narasumber Al-Ustaz Denny Hakim. Beliau adalah Direktur Forum Dakwah Darul Hakim Sulawesi Selatan. Kami sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore hari ini Ustaz? Alhamdulillah masih segar berpuasa. Alhamdulillah. Ya. Baik pemirsa dakwah sosial dimanapun Anda berada, kita mendengarkan dulu pembukaan ataupun sapaan dari Ustadz Denny Hakim. Kepadanya falyatafadhal masykura wa ma'jura. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyyu rasuluhul karim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada pada sore hari ini bertemu kembali dalam acara syiar ya yang dipersembahkan oleh dakwah Sulsel ya. Di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman, kesabaran dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tema kali ini adalah pernikahan ditinjau tujuan daripada berkeluarga menurut Islam. Sebenarnya apa tujuan kita ini berumah tangga? Tujuan kita berkeluarga, ya. Saya kira segala sesuatu itu tentu memiliki tujuan. Hanya orang yang tidak waras saja dalam hidup ini yang ketika mereka beraktivitas tidak memiliki tujuan. Nah, tentu di dalam pernikahan pun ada tujuannya. Apa tujuan orang-orang untuk melangsungkan pernikahan atau berumah tangga atau berkeluarga? Dalam pandangan Islam seperti apa sih sebenarnya itu? Apakah semata-mata dia menikah, kemudian punya anak, ya, kemudian punya rumah, ya, kemudian hidup dengan penghasilan yang cukup, ya. Nah, setelah itu tidak ada apa-apa lagi, ya. Nah, sesungguhnya tentu sebuah keluarga atau sebuah pernikahan itu memiliki tujuan. Lalu apa tujuan kita ketika kita memutuskan diri kita untuk berkeluarga? Nah, saya kira hostnya juga ini kan sudah berkeluarga, ya, punya tujuan, ya. Ini juga tim-tim yang ada di sini juga, tidak tahu apakah sudah berkeluarga semua atau belum berkeluarga ya. Ya, saya tidak tahu ya, atau bagaimana ya. Ya, baik Ustadz. Ya. Jadi baik. Itu yang akan kita bahas hari ini, Ya. tentang tujuan berkeluarga Ya. dalam Islam. Ya. Nah, saya melihat seperti ini Ustadz. Masih banyak teman-teman saya yang masih membujang. Oh begitu? Masih banyak Ustaz. Padahal sudah selesai S2. S2, Sudah selesai S2. Teman-teman guru juga masih banyak yang membujang Ustaz. Di kantor itu masih banyak guru-guru yang membujang. Nah,
saya juga mendapati Ustaz ketika membaca sejarah itu terdapat beberapa ulama juga yang belum sempat menikah kemudian wafat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira sebenarnya hidup membujang ini sebenarnya apakah dibolehkan di dalam Islam atau seperti apa, Ustaz? Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau memberikan penjelasan ya, bahwa beliau melarang ya, naha anit tabattur ya. Jadi melarang hidup membujang. Artinya apa? Kalau dia betul-betul menyengajakan dirinya untuk membujang, tidak mau sama sekali menikah. Ya. Ya. Apa yang tadi disebutkan ulama-ulama salaf, misalnya Imam An-Nawawi itu beliau itu tidak menikah sampai akhir hayatnya, bukan berarti beliau tidak mau menikah. Karena memang mereka itu atau beliau-beliau itu mereka punya niat untuk menikah. Cuman kesibukan mereka dalam menuntut ilmu dan menjelaskan ilmu itu dan berdakwah kepada masyarakat pada saat itu, sehingga ya mereka seolah-olah lupa dengan pikiran untuk menikah itu. Begitu. Karena kesibukan yang demikian padat ya. Kesana kemari memberikan fatwa, kesana kemari belajar tentang Islam ya. Nah, bukan berarti mereka tidak mau menikah, tapi mungkin persoalan kesempatan ya, yang belum mereka miliki. Ya mungkin juga saudara-saudara kita tadi disebutkan ada teman-teman kita yang sudah S1, S2 ya, belum menikah juga ya. Pertanyaannya apakah mereka memang sengaja tidak mau menikah atau memang karena kesibukan mereka sehingga kemudian mereka belum terpikirkan untuk melakukan hal itu. Karena itu kan nikah pilihan. Nah, kenapa? Karena mungkin mereka beranggapan ya ketika istilahnya itu tadi ketika mereka beraktivitas ya, mereka kemudian melupakan, seolah-olah melupakan itu untuk menikah. Bukan tidak mau ya, kira-kira itu, tapi karena kesibukan yang demikian padat ya, sehingga waktu untuk menikah itu mungkin belum ada atau kesempatannya belum ada buat mereka. Nah, itu seperti itu. Baik, Ustaz. Jadi bukan berarti para ulama itu tidak mengizinkan untuk menikah, Ustaz ya? Nah, iya, betul. Apalagi membolehkan membujang sampai seumur hidup, tapi mungkin karena itu yang dilarang kalau gitu. Pokoknya saya tidak mau menikah. Mungkin karena sakit hati, ditolak cintanya kan. Wah, pokoknya saya tidak mau menikah, itu keliru ya. Nah, seperti itu. Baik. Ya. Nah, sekarang Ustaz, kita melihat di lapangan juga banyak kemudian orang-orang yang ketika menikah itu bercerai dan lain sebagainya, sehingga dipandang mereka belum layak sebenarnya menikah karena masih usia dini. Makanya juga pemerintah kita membatasi usia sekian agar diperbolehkan untuk menikah. Nah, pertanyaan Ustaz, kalau dalam Islam sendiri sebenarnya pada usia berapa seseorang itu sudah layak untuk menikah, Ustaz? Ya, saya kira Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu ya fa'ghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Fa illam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija. Bahwasanya Rasulullah menyatakan bahwa wahai para pemuda, apabila kalian sudah mampu, maksudnya sudah mampu untuk menikah, mampu dari sisi mungkin biologis sudah mampu dari sisi finansial sudah mampu, maka menikahlah. Kenapa? Karena fa innahu aghaddu lil basar. Karena nikah itu mampu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj. Dan nikah itu mampu menjaga kemaluan. Ya. Orang kalau sudah menikah itu kan kecenderungannya untuk menjaga pandangannya lebih besar dibandingkan orang yang belum menikah. Kan begitu. Meskipun ada juga sih orang yang sudah menikah matanya tetap jelalatan juga kan. Tetapi kecenderungan manusia ya, kalau memang itu mereka menikah karena keimanan ya, kalau memang untuk ibadah kepada Allah ya, maka mereka itu akan mendapatkan ketenangan. Maksudnya terjaga pandangannya, wa ahsanul farj, dan kemaluannya terjaga. Kenapa? Karena manusia itu kan punya namanya gharizatun nau ya, naluri seksual, di mana
mereka harus melampiaskan itu, atau perlu pelampiasan ketika itu muncul atau ada rangsangan dari luar. Nah, maka Islam mensyariatkan kemudian dengan jalan untuk melampiaskan itu dengan jalan menikah. Nah, dan mereka yang kemudian sudah menikah, ya tentu untuk melampiaskannya, mereka melampiaskan di jalan yang halal sesuai dengan syariat, karena sudah halal, ya sudah melakukan pernikahan. Nah, jadi tapi Nabi melanjutkan, apabila kalian belum mampu untuk menikah, ya, fa'alaihi bisaum, ya, maka atasilah dengan puasa. Jadi tahan pandanganmu, tahan nafsumu, ya, atau mungkin dengan puasa sunnah dan sebagainya, itu bisa kita lakukan. Kenapa? Karena itu bisa menjadi perisai, menjadi penjaga kalian. Nah, jadi karena kalau orang berpuasa itu kan biasanya pikirannya pasti akan selalu berbuat baik, ya, ya begitu. Maka para pemuda-pemuda yang belum menikah, ya banyak-banyak makin berpuasa supaya terjaga. Ya begitu. Tapi ya pertanyaan, sampai kapan kita mau puasa terus kan? Ya gitu. Nah, tentu ya kalau bisa kita sudah punya kemampuan, maka kita sudah ini. Nah, usia berapa itu saya kira relatif, ya. Tergantung kemampuan masing-masing. Ada orang yang sudah menikah umur 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun. Ada yang bahkan 40 tahun baru melangsungkan pernikahan. Yang jelas, ya, mereka tahu apa itu tujuan daripada pernikahan itu sendiri, ya begitu. Berarti Ustaz, bukan sekedar modal semangat saja gitu, ya. Betul. Tapi memang harus ba'ah, ya, mampu dari segi ekonomi dan mampu dari segi psikologis. Iya, nah, betul. Cuma Ustaz, tidak bisa kita pungkir, ya, ketika seseorang itu menikah, selalu saja ada kriteria yang ditetapkan, ya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ketika menikah karena iman, ya, maka insya Allah ini akan menghasilkan keluarga yang bisa menjaga pandangan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Ustaz dengan orang yang menikah karena kecantikan, memperhatikan, memperhitungkan dan mempertimbangkan kecantikan ini? Apakah memang itu adalah sesuatu yang sah-sah saja, dibolehkan dalam syariat Islam, atau seperti apa, Ustaz? Baik. Jadi Rasulullah SAW memberikan penjelasan, tunkahul mar'ah li arba'in, bahwa wanita itu dinikahi karena 4 perkara, ya. Karena 4 persoalan, 4 perkara. Yang pertama li jamaliha, ya, karena kecantikannya. Yang kedua wali maliha, karena hartanya. Yang ketiga karena li hasabiha, ya, karena keturunannya, orang yang baik-baik, ya. Dan yang keempat karena lidiniha, karena agamanya, ya. Jadi kalau kita melihat atau membaca hadis Rasulullah SAW ini, bahwa ya orang boleh saja menikah karena faktor kecantikan, atau karena hartanya, atau karena keturunannya. Ya, mungkin dia keturunan bangsawan, ya, keturunan ustadz, keturunan kiai, nah, sehingga lebih bagus kita menikah dengan ini. Atau dia orang yang punya kemampuan dalam harta, ya, orang hartawan atau hartawati istilahnya. Atau kemudian dia sangat cantik, ya, jelita, sehingga dipandang itu bisa apa istilahnya, menyejukkan atau bagaimana lah begitu, ya. Kalau nah, itu semua boleh saja. Tetapi Nabi menekankan di sini, fadfar bidzatid din, maka pilihlah karena agamanya, ya. Taribat siada, karena agama itu, ya, istilahnya apa istilahnya, bisa menjaga kalian gitu. Nah, kenapa? Karena pernikahan yang semata-mata itu karena kecantikan tanpa dinilai karena agama, maka ketika sang istri atau suami tidak cantik dan tidak tampan lagi, bisa jadi akan berkurang kualitas cintanya. Ya, begitu. Suatu saat mungkin istrinya mengalami, maaf ya, sakit atau kecelakaan atau apa, sehingga parasnya itu berubah, ya kan? Atau mungkin karena banyak yang melahirkan, anaknya mungkin setiap tahun lahir satu, kemudian surutlah kecantikannya, kan? Nah, tidak segar lagi seperti dulu, ya. Nah, bisa jadi mungkin akan berkurang rasa cintanya. Kalau kecantikan saya yang diminta, itu kan begitu. Atau karena hartanya, ketika hartanya sudah berkurang, ya mungkin sudah berkurang lagi rasa cintanya. Nah,
Tapi kalau itu diniatkan karena agama, karena agamanya, karena mungkin dia wanita yang soleha, ya, cantik itu nomor sekian, ya, harta itu nomor sekian, ya. Nah, kenapa? Karena dengan agama maka seorang wanita akan mampu tapi menservis suaminya dengan baik, begitu ya. Maka yang tadinya dia cantik, ya, dinikahi karena agamanya, maka akan bertambah cantik. Kenapa? Karena dia tahu merias dirinya di hadapan suaminya. Gitu. Tidak hanya, itu kan banyak ya. Kalau tidak karena agama, ya mungkin karena dulunya dia cantik, dia bangga-banggakan dirinya karena cantiknya. Sekali yang menikah, lebih banyak di dapur, akhirnya baulah sunah. Bawa bawang merah, bawa bawang putih, bawa bumbu-bumbu, bawa bumbu dapur, bawa cuka atau segala macam asamnya. Dan itu kemudian yang terbawa sampai ke tempat tidurnya. Nah, dia tidak paham bahwa seharusnya dia bisa merias diri kepada suaminya, bisa mempercantik diri dengan suaminya. Tapi bawa-bawa yang ada di dapur dia bawa juga ke tempat tidur. Nah, ini kan bisa menjadi masalah, persoalan. Nah, maka seorang wanita yang cantik dan soleha, ya, maka insya Allah dia akan menjadi penyejuk mata bagi suaminya. Itu. Jadi seorang wanita yang punya harta, ya, yang solehah, ya, dia dinikahi karena agamanya, maka dia akan menjaga harta suaminya dengan baik. Ya. Berarti boleh Ustaz ya menikah karena kecantikan, tapi harus tetap memperhatikan sisi agamanya. Iya, boleh, cuman bukan itu yang menjadi hal yang utama. Yang utamanya adalah agamanya, itu yang paling penting. Meskipun dia mungkin wanitanya itu sederhana, orang yang tabi mungkin tidak cantik, ya, tapi bisa jadi dia lebih soleha dibandingkan wanita yang lain, gitu kan. Nah, dan lebih bagus, lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan wanita-wanita yang mungkin jauh lebih cantik. Kan ada juga sahabat itu yang menikah dengan orang yang wanita yang mungkin dianggap ya mungkin levelnya di bawah begitu menurut kita sekarang. Tapi sahabat itu melihat dari sisi akhlaknya, agamanya, dan mereka hidup bahagia. Betapa banyak orang yang menikah karena kecantikan saja semata-mata, tapi dalam menjalani rumah tangga, ya karena tidak ada agama di situ, akhirnya hidupnya, ya mungkin baru berapa lama menikah bercerai misalnya kan, karena mungkin ada orang ketiga atau siapa yang kemudian bisa menjadi istilahnya sandungan dalam sebuah rumah tangga. Atau karena persoalan-persoalan yang lain, akhirnya kemudian pisah. Ya. Tapi ada juga yang mungkin suaminya tampan, ya, istrinya biasa-biasa saja, tapi tetap langgeng. Atau istrinya biasa-biasa saja, atau istrinya tak cantik sekali, suaminya biasa-biasa, mereka bisa langgeng. Kenapa? Karena agama yang menjadi pedoman. Masya Allah. Ya. Jadi tetap harus memperhatikan agamanya Ustaz ya? Iya, itu yang paling utama. Nah, pemirsa dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan agar berkontribusi dalam live kali ini. Pemirsa yang ingin bertanya boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di channel YouTube kita, dan kemudian jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat di channel kita ini. Man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilih. Barang siapa yang menyebarkan kebaikan, insyaallah dia juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan serupa dari orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Oh iya. Nah, ini dari Suharmin, ya. Temanya menarik, nitip pertanyaan Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz tentang uang panai? Apakah ada batas terendah dan batas tertingginya? Bagaimana jika ada yang nikah pakai mahar minyak goreng misalnya? Silakan Ustaz. Iya. Saya kira perlu dibedakan antara uang panai dengan mahar ya. Kalau uang panai itu uang belanja, itu tradisi di tengah masyarakat khususnya kita di Bugis Makassar ya. Itu sah-sah saja sebenarnya ya. Sepanjang itu tidak istilahnya menzolimi pihak yang calonnya. Kemudian mahar ya, mahar itu memang suatu hal yang wajib ada dalam pernikahan. Mahar nikah itu. Nah, berkaitan dengan hal itu, Nabi memberikan penjelasan bahwa wanita yang terbaik adalah wanita yang paling murah maharnya. Sedangkan laki-laki yang terbaik adalah yang memberikan mahar yang terbaik untuk calon istrinya. Nah, artinya apa? Bahwa
harus ada saling memahami lah gitu ya, saling memahami. Jangan juga ini kalau kita ini kan memang di masa Rasulullah itu ada sahabat-sahabat, banyak sahabat ya, yang menikah karena maharnya itu cincin besi kan begitu. Tapi kalau kita sekarang kira-kira mau tidak pakai cincin besi? Saya kira ya walau alam apakah ada yang mau atau tidak kan sekarang itu mungkin kebanyakan tidak mau kan begitu. Artinya kita harus pahami ya, harus mengerti juga ya kondisi saat ini. Iya, kalau misalnya kita maharnya minyak goreng ya kalau memang dia ridho ya terserah dia gitu kan. Artinya mahar itu bisa apa saja, tapi yang patutlah kira-kira begitu ya. Yang patut apa? Yang biasa kan cincin emas ya, begitu. Kira-kira yang memang menjadi hal-hal yang lumrah di tengah masyarakat. Meskipun kita bisa saja memberikan mahar yang tinggi, misalnya 1 miliar atau 2 miliar misalnya kepada calon istri kita, itu lebih bagus lagi, ya, lebih bagus lagi itu. Karena itulah laki-laki yang memahami, yang mengerti. Tapi si perempuan juga, ya karena mungkin pengertiannya tidak usah banyak-banyak, kan begitu kan? Artinya saling memahami. Karena tadi dikatakan bahwa Nabi memberikan petunjuk bahwa wanita yang paling baik, wanita yang paling murah maharnya. Tapi lelaki yang paling baik, lelaki yang maharnya itu istilahnya mencukupi untuk calon istrinya. Artinya di situ saling menutupi, maksudnya saling melengkapi. Tidak harus sekian, ya tergantung nanti kesepakatannya seperti apa. Nah, jadi kalau bisa ya yang sifatnya mahar itu yang memang punya nilai, yang bernilai ya. Ya, yang bernilai kan bisa berlian, bisa emas ya. Ya mungkin atau rumah kan, atau tanah kapling ya, atau ya macam-macam kan bisa itu. Tujuannya mahar itu kan sebenarnya untuk menghormati calon istri sebenarnya. Dan itu bisa istilahnya supaya mengangkat derajatnya, begitu. Seperti itu. Nah Ustaz, mungkin ya di tengah-tengah masyarakat kita kemudian diberlakukan uang panai itu karena ingin membuat pesta besar-besaran Ustaz. Yeah. Nah kita tahu bahwa di dalam Islam memang pesta ini adalah sesuatu yang disunnahkan. Nah sebenarnya mengapa pesta ini kemudian menjadi sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam Ustaz? Ya salah satu hikmahnya sebenarnya pesta pernikahan itu kan sesuatu yang sunnah muakkad, ya istilahnya sunnah yang dianjurkan. Kenapa? Karena itu sebenarnya hikmahnya supaya untuk mempertontonkan, untuk menyampaikan, mengumumkan kepada masyarakat bahwa ini sudah menikah, ini suaminya, ini istrinya, kan begitu. Bahwa ya jangan sampai nanti ada orang mengira bahwa dia belum menikah, kan? Ya mungkin itu. Kemudian yang mungkin hikmahnya juga sebagai bentuk kesyukuran, ya kesyukuran bagi orang yang sudah keluarga yang anaknya sudah menikah. Ya. Namanya bersyukur kan sah-sah saja sepanjang itu memang dalam prosesi pesta pernikahan itu memang tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat ya. Nah, misalnya tidak bercampur baur ya antara tamu laki-laki dan tamu perempuan misalnya kan. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi sah-sah saja melakukan walimah nikah ya atau pesta pernikahan itu ya sepanjang itu memang tidak memberatkan ya, kedua belah pihak. Berarti memang untuk menghindari juga hikmahnya Ustaz ya, untuk menghindari fitnah. Betul. Dikiranya mungkin berzina dan sebagainya. Betul, padahal iya. Suami istri. Iya kan? Iya betul. Daripada sembunyi-sembunyi kan? Iya. Mendingan ya kita sampaikan secara ini terang-terangan begitu. Nah, ini Ustaz ada pertanyaan lagi dari pemirsa channel Dakwah Sulsel atas nama Rijal Muharram. Nah, bagaimana penerimaan dan kondisi masyarakat sekarang ini jika seseorang ustadz menikah lebih dari satu kali? Waduh, ini pertanyaan susah buat saya. Tidak bisa digubah pertanyaannya itu. Jadi, ya dalam Islam kan ya boleh-boleh saja ya kita menikah ya lebih dari 1 sampai 4 batasnya kan. Ya, bahkan para ulama-ulama dulu kan memang kalau kita baca sejarahnya itu memang lebih banyak yang menikah lebih daripada 1 gitu. Bahkan Rasulullah sendiri. Bahkan Rasulullah sendiri jadi contoh utama kan. Ya. Untuk itu ya.
Bahkan mungkin dalam tradisi-tradisi masyarakat-masyarakat yang sebelum Islam itu kan ada raja-raja yang istrinya sampai berapa banyak kan. Nah, tapi dalam Islam itu dibatasi karena mungkin ya begitulah mungkin karakternya laki-laki itu ya seperti itu. Nah, jadi diberikan batasan. Nah, cuman memang untuk menikah lebih dari satu itu ya tentu harus dengan adab lah begitu ya. Jangan sampai justru kita menikah lebih dari satu jadi masalah yang berkepanjangan gitu. Kalau bisa ya sampaikan kalau memang sudah bisa ya. Ya, kalau misalnya istri langsung angkat parangnya ya jangan dulu. Berarti belum siap Ustaz ya. Berarti belum siap. Dia bilang awas apa kau bilang. Nah, jadi artinya satu sama lain harus memahami ya kalau memang itu mau lakukan. Tapi kan dalam Islam itu jelas ya bahwa wa in ta'dilu fawahidah. Apabila kamu tidak mampu berlaku adil, ya, nikahlah 1, 2, 3, 4, tapi kalau tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu saja. Sebenarnya anjurannya bukan poligami sebenarnya. Anjurannya bukan lebih daripada satu. Tapi anjurannya adalah satu sebenarnya. Kalau kalian tidak bisa berlaku adil. Karena adil itu susah gitu kan. Kepada anak saja itu kita sulit sekali untuk berlaku adil. Ya, kepada anak kita mungkin ada 2, 3 anak, kadang-kadang sulit untuk berlaku adil. Apalagi kepada istri yang lebih daripada satu kan begitu. Namanya perasaan tidak ada yang bisa pungkiri. Ya, makanya memang keadilan itu hanya dilihat dari sisi harta. Ya, kita harus mampu menjaga. Kalau misalnya ada punya istri lebih daripada satu, harus selain membagi waktu, membagi istilahnya hartanya bagaimana, ya, membagi kasih sayangnya seperti apa. Nah itu butuh pekerjaan yang ekstra lagi kan. Dan ya itu saya kira silakan saja kalau mau seperti itu. Cuman ya tentu harus banyak pertimbangan. Apalagi di zaman-zaman sekarang ya. Itu dianggap itu yang menjadi sasaran tembak bagi masyarakat dari orang-orang orientalis ya, berkaitan dengan persoalan ini poligami. Itu dianggap melecehkan kaum perempuan. Ya. Baik. Nah, padahal tidak seperti itu ya. Kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama kan. Baik Ustaz, ini alhamdulillah pemirsa dakwah Sulsel sangat antusias Ustaz menonton channel kita secara langsung hari ini. Terbukti dari banyaknya pertanyaan yang masuk ini. Mudah-mudahan bisa kita bacakan semuanya. Ini Ustaz, ada lagi yang bertanya dari Edlan Trinov. Saat ini pengerusakan kehidupan kaum muslimin tidak hanya tampak dalam bidang ekonomi ya, dan politik, bahkan sampai pada upaya perusakan institusi keluarga. Nah, apa yang kaum muslim mesti lakukan menghadapinya Ustaz? Ya. Salah satu tujuan pernikahan itu adalah menjadikan keluarga sebagai media dakwah. Ya. Kan ada 5 sebenarnya tujuan pernikahan. Yang pertama untuk mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah. Yang kedua untuk mendapatkan keturunan. Yang ketiga untuk menjalin silaturahmi. Yang keempat adalah untuk mendapat ridho Allah. Dan yang kelima adalah menjadikan keluarga sebagai media dakwah. Nah, ini penting. Kenapa? Karena di tengah situasi yang seperti ini, ya, kehidupan yang serba bebas, ya, di era-era seperti sekarang ini, paham-paham liberal, paham-paham sekuler, yang ini kemudian banyak terjadi di tengah masyarakat dan tidak sedikit umat Islam yang kemudian terpengaruh dengan paham-paham seperti ini. Kehidupan yang serba bebas, serba hedonisme yang begitu berupa, ya, kehidupan pemuda-pemuda yang serba bebas, ya. Nah itu memang membutuhkan ekstra ya, kerja ekstra bagi setiap keluarga untuk bagaimana membentengi itu. Nah, maka kewajiban bagi seorang ayah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini ibarat kita ini berjalan ibarat kapalnya Nabi Nuh ya. Jadi kalau kita tidak naik kapal itu, kita akan tenggelam dan akan celaka. Nah, ibaratnya seperti itu sekarang. Jadi kondisinya sudah demikian rupa ya. Bahkan ada orang yang bangga dengan tidak menikah, bangga ketika
dia mendapatkan anak dari hasil tabi perzinahan. Naudzubillah. Bahkan itu dipertontonkan sedemikian rupa dengan bangganya. Nah, maka ini tugas kita sebagai kepala rumah tangga untuk bagaimana membentengi keluarga itu. Tanamkan pemahaman akidah, ya. Rasulullah SAW menjelaskan begini. Addibu auladakum ala salasati khisal. Didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama hubbin nabiyyikum. Didik supaya cinta dengan nabimu. Artinya kalau kita sudah cinta nabi, insyaallah cinta Allah. Karena nabi itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa hubbi ali baiti. Cintai keluarganya Rasulullah. Cintai keluarga nabimu. Ya, para sahabatnya apa segala macam. Kita lihat bagaimana sepak terjang mereka, bagaimana perilaku kehidupan mereka, kan gitu. Yang ketiga, tilawatul Quran, mengajarkan mereka Quran. Kalau kita tidak bisa mengajarkan, ya cari orang untuk mengajarkan atau masukkan di sekolah-sekolah yang itu mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran. Ya, ini di antara cara-cara kita untuk membentengi keluarga kita dari pengaruh-pengaruh di luar sana. Tapi tentu memang itu tidak cukup sebenarnya, karena dalam Islam itu peran negara juga sangat besar, ya. Peran masyarakat dan negara sangat besar. Negara itu harus mampu untuk mencegah perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma Islam itu tadi. Itu tugas negara juga sebenarnya, bukan cuma tugas kita kepala rumah tangga. Ya begitu. Ya, baik Ustaz. Ini masih ada pertanyaan Ustaz. Oh silakan ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Insyaallah. Insyaallah para pemirsa channel Dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, bagi yang masih ingin bertanya, kita masih punya waktu ya sekitar 20 menit ke depan. Insyaallah jika masih ada waktu, insyaallah pertanyaannya akan dibacakan. Ini Ustaz dari Albert Einstein. Wah, ini Albert Einstein yang zaman now atau zaman dulu ini? Izin bertanya Ustaz, bagaimana tata cara ta'aruf yang baik dan benar? Ya. Ini sudah sepertinya sudah mau menikah nih Ustaz. Oh iya. Jadi Albert Einstein ya. Mudah-mudahan dapat jodoh yang baik insyaallah. Amin. Ya. Yang saya tahu Albert Einstein itu sudah meninggal dulu kan. Beliau itu siapa? Intelektual. Ahli apa ya? Ahli fisika ya? Beliau itu. Tapi mungkin ada yang penerusnya. Nah, jadi ta'aruf ya. Jadi memang untuk sebelum menikah itu memang ada proses ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf orang bilang ya. Jadi bagaimana cara proses ta'arufnya? Jangan kita langsung yang menemui ya. Tapi kalau bisa diwakilkan kepada orang lain. Ya, entah itu keluarganya ya. Kita tanyakan ya, atau teman dekatnya ya. Kira-kira bagaimana itu anunya itu? Sifat-sifatnya itu. Bagaimana mengajinya itu? Kan kalau temannya pasti tahu kan? Ya. Hasilnya kan tidak tahu apakah nanti dia menikah dengan yang mau ditaruhi atau menikah dengan mak comblangnya. Karena ada juga yang kejadian begitu. Seperti saya, penghubungnya, penghubungnya yang justru terhubung. Ya. Tapi ya begitu caranya. Kenapa? Karena tidak boleh la yakhluwanna tidak boleh kalian itu berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Karena yang ketiganya adalah syaitan, gitu kan begitu. Nah, maka bagaimana caranya? Kalau bisa ketemu mahramnya. Entah itu ayahnya atau mungkin kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, atau mungkin dengan teman-teman wanitanya ya. Tanyakan bagaimana ini dia ibadahnya seperti apa, sifatnya seperti apa untuk mengetahui ya lebih jauh kalau memang kita punya niat untuk menikahi wanita tersebut. Begitu. Berarti tetap harus ada penghubung Ustaz ya? Betul, ada adab-adabnya, tidak langsung ya. Tidak langsung. Kan sekarang itu orang itu langsung saja ta'arufan lewat apa? Media sosial, pertemuan langsung, tidak seperti itu. Ya, harus kalau mau ketemu harus ada mahramnya ya. Harus ada apa sih ya, orang yang walinya begitulah begitu dalam salah satu begitu. Ya, supaya terhindar dari apa istilahnya perbuatan setan. Walau bagaimanapun namanya laki-laki perempuan, kalau sudah ketemu ya, apalagi tabe berdua-duaan, tidak mungkin belajar mengaji di situ. Ya. 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 Tidak mungkin belajar mengaji. Pasti akan muncul itu ya. Sifat-sifat
Jangankan orang yang belum menikah, yang sudah menikah saja Masih berpeluang, Ustaz. masih berpeluang. Maksudnya di bulan Ramadan saja kan, ya kalau dekat-dekat sama istri, wah bahaya kan. Nah, itu langsung bisa menjadi magnet itu. Ya, kan ada itu kisah sahabat, ya, kisah sahabat di masa Rasulullah yang dia kebobolan di bulan Ramadan sama istrinya, ya, kan begitu. Dan Nabi memberikan sanksi, ya kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Dia bilang, ya Rasulullah, 1 bulan saya kebobolan, apalagi 2 bulan. Akhirnya beliau mengatakan, kalau begitu kamu memberikan bantuan infak ya kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya Rasulullah, saya ini di kampung saya yang tidak mampu, ya saya yang paling miskin. Akhirnya Rasulullah tertawa, lalu bilang, ini ada harta, kamu kasih keluargamu. Lain kali jangan kau begitu lagi, nah. Jadi begitu ya. Itu ada istrinya kan, apalagi kalau bukan istri. Luar biasa. Itu yang namanya orang yang masih bujang dan masih perawan kan, pasti dia akan bertanya-tanya, kira-kira bagaimana, begitu modelnya. Ya. Kira-kira begitu tidak? Betul, Ustaz. Iya, betul, Ustaz. Ya. Kita saja sebagai suami ketika dekat dengan istri di bulan puasa ini masih kadang ada magnet, apalagi kalau jomblo. Iya, kan? Makanya seperti apa itu ya? Baik, Ustaz. Ini ada lagi pertanyaan Ustaz, ini dari Ainul Alim. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Orang kebanyakan sekarang punya anak dianggap beban karena harus pikir pendidikan, kesehatan dan makanannya. Beda dulu kalau banyak anak bisa dipakai kerja di sawah. Ini bagaimana solusinya, Ustaz? Katanya punya anak banyak rezeki, Ustaz. Tapi kondisi sekarang ya seperti itu, Ustaz. Ya tergantung cara pandang kita terhadap anak itu seperti apa. Ya. Kalau cara pandang kita memandang bahwa anak itu sebagai aset, ya, yang akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti, atau ketika sudah meninggal, insya Allah itu tidak menjadi beban. Ya. Kan Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin." Ketika meninggal anak Adam, maka terputus semua amalannya kecuali 3, di antaranya adalah waladun sholih yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan dia. Nah, anak yang soleh itu yang mendoakan dia, itu doa-doanya akan mengalir terus pahalanya kepada kita, luar biasa kan? Nah, jadi kalau kita hanya menganggap anak itu sebagai beban, kasihan anak-anak kan? Ya, dia pasti juga akan merasa terhina di hadapan keluarganya, di hadapan orang tuanya. Ini sebagai beban saja kan? Nah, tapi yang seharusnya kita lakukan adalah kalau punya anak kita bersyukur. Nah, ketika kita bersyukur, bagaimana caranya sekarang kita ini mendidik anak-anak kita dengan baik, bukan jadikan beban. Nah, cara bersyukur itu kan ya itu tadi, memberikan nafkah. Karena insya Allah setiap nafkah yang kita berikan kepada anak kita itu akan berpahala. Itu dianggap sebagai sedekah juga kan. Infak yang terbaik adalah kepada keluarga. Nah, dan pahalanya luar biasa. Dan banyak orang yang ketika mereka sudah menikah, mungkin kehidupannya tadinya biasa-biasa saja, tapi sudah menikah, punya anak, dengan ikhlas dia membiayai keluarganya, itu kan kehidupannya lebih baik. Namanya begitu, kejadian-kejadian kan. Nah, itu tadi, bagaimana cara pandang kita terhadap anak itu. Kalau memang tidak punya anak, jangan mau menikah. Begitu. Karena tujuannya kan begitu. Jadi makanya, memang sekarang kan kehidupan serba gaya hidup kapitalistik yang serba individualistik ya sekarang ini. Nah, memunculkan semacam beban lah begitu. Bahkan ada tabe ya, mohon maaf, ada orang yang membuang anaknya karena dia nggak beban. Ya. Atau berita-berita di media sosial kita temukan itu, yang menelantarkan anaknya, membuang anaknya, ya, yang dianggap mau jadi beban. Ini kan kesalahan orang tuanya. Ya. Kalau memang kau tidak mau menjadi beban, kenapa kau bikin anak? Kan begitu pertanyaannya. Ya, saya bilang enak Ustaz. Itulah masalahmu. Karena kau mau enak tapi tidak mau susah. Kan begitu. Kalau hidup ini kan tidak selamanya enak, ada susahnya, gitu kan. Nah, tapi di balik kesulitan itu kata Allah, innamal usri yusra, ada kemudahan. Mungkin kita saat ini sulit untuk mendidik anak kita,
Tapi ketika anak kita menjadi anak yang soleh, berhasil pendidikannya, berhasil karirnya, itu kan kembali ke kita juga. Ini kan begitu. Betapa banyak orang tua yang punya anak banyak, mungkin waktu kecil, wah repot sekali kelihatan. Tapi anaknya semua berhasil. Siapa yang dapat hasilnya? Ya orang tuanya kan. Betul. Biasa begitu. Ya mungkin sekarang sulit, tapi kedepannya itu insya Allah akan berikan kebaikan. Ya jangan lihat sekarang, lihat kedepannya. Gitu ya. Kecuali kita tidak punya niat untuk membina anak-anak, itu keliru. Berarti tidak perlu takut Ustaz ya? Iya, tidak jika perlu. memiliki istri yang banyak, anak yang banyak. Hati-hati kalau bicara. Ya tidak perlu takut untuk memiliki anak yang banyak, karena insya Allah setiap anak yang terlahir di dunia ini pasti memiliki rezeki masing-masing Ustaz ya. Iya betul. Dan insya Allah itu akan menjadi aset yang luar biasa untuk setiap orang tua yang memiliki anak tersebut. Kami sendiri Ustaz alhamdulillah sudah punya anak, OTW lagi satu ini. Oh iya. Anak kedua. Sudah berapa? 10 nih? Baru 2 Ustaz. Kami merasakan seperti itu, bahkan awal-awal menikah. Ya ini juga bagi teman-teman yang masih takut menikah karena takut rezeki dan sebagainya. Itu luar biasa. Kami sendiri merasakan bahwa sebelum menikah Ustaz, saya belum punya kerja. Oh iya. Belum punya tempat tinggal. Tiba-tiba setelah menikah, alhamdulillah langsung dapat kerja. Langsung bisa punya tempat tinggal di Makassar, gratis lagi. Luar biasa. Jadi semua pintu-pintu rezekinya terbuka. Iya. Punya anak, alhamdulillah pekerjaan semakin bertambah lagi dan sebagainya. Iya. Artinya memang betul apa yang dikatakan Ustaz tadi bahwa tidak perlu takut. Tergantung dari apa tadi Ustaz? Pola pikir kita ya. Iya. Kalau kita memang menganggap itu adalah sesuatu yang susah dan beban, itu benar-benar akan terjadi karena Allah mengatakan ana fi dzanni abdi. Aku itu sesuai persangkaan hambaku. Betul. Jadi betul apa yang katakan Ustaz tadi bahwa kita harus mengubah pola pikir kita. Bahwa itu adalah justru keberkahan yang akan kita dapatkan ya. Seperti itu. Nah, Ustaz sudah mau berakhir waktunya Ustaz. Iya. Sepertinya masih banyak pertanyaan ya. Ya, tapi saya masih mau tanya satu hal ini Ustaz. Oh iya. Nah, sebenarnya pernikahan ini apakah hanya sekedar untuk memenuhi gorizatun now ya? Atau sebenarnya di dalam selain untuk memenuhi gorizatun now ini pernikahan ini merupakan adalah sebuah ibadah juga dalam Islam Ustaz, sehingga seseorang yang melakukan ini ya akan mendapatkan imbalan berupa pahala dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya bagaimana dalam Islam Ustaz? Ya, salah satu saya katakan tadi tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan. Manusia itu bisa berkembang biak karena perkawinan kan. Ada perkawinan, hubungan di antara. Saya kira makhluk hidup kan berkembang dengan cara itu. Ada hubungan seksual kan. Binatang kan berkembangnya dengan cara itu kan. Kucing berkembang kan dengan cara itu. Nah, manusia itu kan pasti begitu. Nah, tapi manusia beda dengan makhluk yang lain, ya. Nah, dia punya aturan, ya. Orang sebenarnya begini, kalau hanya sekedar anak yang dicari, ya. Orang yang menikah dengan yang tidak menikah sama-sama dia bisa dapat anak, kan begitu kan? Kalau sekedar anak dicari, ya keturunan. Orang yang menikah dengan tidak menikah, yang artinya berzina, itu boleh dapat anak, kan? Tapi persoalannya syariat telah mengatur manusia itu, ya diatur bahwa kalau kamu mau mendapatkan anak, maka harus menikah caranya, ya. Yang satu dengan kita mendapatkan anak dengan cara menikah dengan baik, dan yang satu mendapat anak dengan cara perzinahan kan beda kualitasnya. Di mata Allah juga berbeda, konsekuensinya pun berbeda, ya kan? Gitu. Nah, jadi bukan semata-mata kemudian kita dapat anak kan begitu, tapi memang ada proses yang harus kita ikuti. Nah, dan menikah itu, ya tentu tadi saya katakan punya ketentuan-ketentuannya, ya. Tidak langsung kena suka dengan perempuan kemudian langsung bawa lari anaknya orang macam-macam kan begitu. Tidak seperti itu, ada etikanya. Nah, kemudian apa tadi pertanyaannya bahwa apakah ibadah? Ibadah ya. Suatu ketika Nabi begini mengatakan, ya, ya Rasulullah apa itu ketika intinya begini, ya, Nabi berpesan kepada sahabat itu, ya, bahwa setiap desahan nafas, ya, setiap ketika menggauli istri kita, begitulah intinya, itu berpahala. Masya Allah. Ya gitu. Setiap ciuman kepada istri kita, setiap desahan nafas ketika kita berhubungan,
Bahkan tabe ketika mengeluarkan itu, ketika berhubungan, itu berpahala. Itu kita berhubungan, kata Nabi itu mengatakan begitu. Sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasul, apakah seperti itu?" Iya. Iya. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, "Lalu bagaimana pendapat kalian? Kalau ada orang yang berhubungan dengan yang bukan istrinya, Pasti dosa, Ustaz. kira-kira setiap desahan nafasnya, setiap ciuman dan setiap sentuhan-sentuhannya itu pahala atau dosa?" Dosa, Ustaz. Dosa kan? Maka demikian pula orang yang sudah menikah, ketika melakukan itu kepada istrinya yang sudah sah, maka akan berpahala. Maka itu ibadah gitu. Ya begitu. Maka sering-sering sentuh cerita. Di malam hari, Ustaz, karena Di luar, di malam hari, di bulan Ramadan jangan siang-siang, iya, bahaya itu. Ya. Masya Allah. Jadi pemirsa dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, ternyata pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Sehingga sebagai seorang muslim tentunya kita harus menyempurnakan ibadah kita dengan salah satu syariat pernikahan ini, karena kita tahu bahwa setiap manusia pasti memiliki apa yang disebut dengan gorizatun nau, seperti yang disebutkan oleh Ustaz tadi, sehingga kita mesti memenuhinya dengan cara yang baik, sehingga pemenuhan itu bernilai ibadah. Ketika kita memenuhi gorizatun nau kita dengan cara pacaran, apatah lagi sampai nauzubillah ya berzina dan sebagainya, maka ini bukannya dapat pahala, bukannya dapat keberkahan, ya sekalipun dapat anak seperti itu, tapi ya ini tidak akan menjadikan sebuah keberkahan dalam kehidupan kita, justru akan memberikan dosa, ya sehingga akan menyebabkan kehidupan kita akan buram dan lain sebagainya. Oleh karena itu tujuan berkeluarga dalam Islam, ya kalau bisa disimpulkan maka tujuannya hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah Ustaz, ya memenuhi, selain memenuhi gorizatun nau dengan cara Islami, yaitu salah satunya juga adalah dengan beribadah, ya menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan ya untuk memenuhi keinginan kita atau untuk mendapatkan kenikmatan dengan cara yang baik, ya ini dengan cara pernikahan, untuk apa kita mencarinya dengan cara yang halal seperti itu? Nah, ini Ustaz, kita sudah berada di penghujung waktu sebenarnya. Walaupun masih banyak ingin bertanya pemirsa dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, ya tapi kita juga dibatasi oleh waktu. Mungkin Ustaz, kami meminta untuk closing statement-nya atau kesimpulannya, Ustaz. Ya, bahwa pernikahan itu punya tujuan di dalam Islam, ya. Yang pertama adalah untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua untuk mendapatkan keturunan. Kemudian yang ketiga untuk menjalin silaturahim, menyatukan dua keluarga yang berbeda. Yang ketiga adalah menjadikan rumah tangga itu sebagai media dakwah. Dan terakhir dalam rangka untuk supaya mendapat ridha dari Allah dan insya Allah akan masuk surga bersama-sama di akhirat nanti. Yang mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seorang yang berumah tangga, ya, dengan tujuan-tujuan yang mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita penuh dengan keberkahan, ya. Karena ketaatan itu insya Allah akan mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Masya Allah, syukur Ustaz, barakallahu fikum atas closing statement-nya. Pemirsa dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan untuk men-share, ya, subscribe, share channel dakwah Sulsel ini agar kita bisa sama-sama bisa mendapatkan amal jariah. Ya, tadi sebutkan Ustaz, salah satu amal jariah adalah anak soleh. Nah, bagi yang masih jomblo-jomblo, yang belum punya pasangan, yang belum punya anak soleh, silakan share channel dakwah Sulsel ini, sehingga ketika besok kita menghadap Allah, kita punya tabungan pahala yang terus mengalir karena share yang kita lakukan. Ketika ada orang yang subscribe, yang nonton, ya, apatah lagi channel kita ini senantiasa akan membahas, ya, hal-hal seputar topik-topik yang lagi tren dan solusinya adalah Islam. Ini semua akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, ya. Salah satu yang menjadi amal jariah kita adalah ilmu yang bermanfaat yang kita sebarkan dan sebagainya. Untuk itu kami ingatkan untuk terus, ya, membagikan ke keluarga kita, ya, kerabat, teman kantor dan sebagainya, agar kita sama-sama bisa mendapatkan kebaikan, amal jariah, dan mudah-mudahan dengan cara ini Islam bisa tegak di negeri yang kita cintai ini, yaitu Indonesia.
Nah, pemirsa dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, insyaallah besok kami akan kembali dengan acara topik-topik yang penting untuk dibahas ya, topik-topik yang keren. Untuk itu jangan lewatkan. Insyaallah besok akan kembali tayang tentunya di acara Syiar Syariat Islam Membawa Rahmat hanya di channel kesayangan kita, yakni channel Dakwah Sulsel. Kami akhiri dengan ucapan wabillahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.